Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang morfologi dan anatomi hewan laba-laba. Teman-teman pasti sering kan menjumpai hewan yang kecil-kecil imut kayak laba-laba? Pasti dong. Nah, jadi laba-laba adalah hewan yang tergolong dalam filum Arthropoda, kelas Arachnida, serta ordo Aranea, memiliki 8 kaki dan merupakan hewan Chelicerata, yaitu subfilum dari anggota hewan tak bertulang belakang dengan taring yang dapat menyuntikkan racun. Laba-laba memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap berbagai kondisi lingkungan, dikarenakan laba-laba dapat ditemukan di habitat terestrial, arboreal, dan beberapa di akuatik seperti mangrove. Sekarang kita akan memasuki morfologi laba-laba. Tak seperti serangga yang memiliki 3 bagian tubuh, laba-laba hanya memiliki 2. Segmen bagian depan disebut cephalothoraks atau prosoma, yang sebetulnya merupakan gabungan dari kepala dan dada atau toraks. Sedangkan segmen bagian belakang disebut abdomen atau perut atau opistosoma. Antara cephalothoraks dan abdomen terdapat penghubung tipis yang dinamai pedicle atau pediculus. Pada cephalothoraks melekat 4 pasang kaki dan 1-4 pasang mata. Selain sepasang rahang bertaring besar atau disebut chelicera, terdapat pula sepasang atau beberapa alat bantu mulut serupa tangan yang disebut pedipalpus. Pada beberapa jenis laba-laba, pedipalpus pada hewan jantan dewasa membesar dan berubah fungsi sebagai alat bantu dalam perkawinan. Laba-laba tidak memiliki mulut atau gigi untuk mengunyah. Sebagai gantinya, mulut laba-laba berupa alat penghisap untuk menyedot cairan tubuh mangsanya, atau disebut chelicera. Spinneret merupakan bagian tubuh laba-laba yang berfungsi dan bekerja untuk menghasilkan benang dalam membuat sarang laba-laba atau menjerat mangsanya. Selanjutnya kita masuk ke anatomi laba-laba. Anatomi laba-laba sendiri, bagian utamanya itu terbagi menjadi kepala atau cephalothorax yang merupakan gabungan dari kepala dan dada, dan kemudian abdomen. Pada cephalothorax sendiri terdapat bagian-bagian yang pertama yaitu mata, di mana mata pada laba-laba sebagian besar terdiri dari 4 pasang dengan ukuran yang berbeda setiap pasangnya. Selanjutnya adalah chelicera dan pedipalpus. Chelicera dan pedipalpus merupakan organ tambahan yang terdapat pada mulut laba-laba. Chelicera berbentuk seperti gunting atau catut, berfungsi untuk menyuntikkan racun ke dalam tubuh mangsa, dan dapat juga untuk memutuskan benang jaring laba-laba. Sedangkan pedipalpus berbentuk seperti capit, dan ukurannya relatif besar. Pedipalpus sendiri berfungsi untuk menangkap mangsa, sensor, pertahanan diri, maupun reproduksi. Selanjutnya yaitu kelenjar racun. Kelenjar racun sendiri berisi cairan racun yang dikeluarkan oleh laba-laba melalui chelicera untuk melumpuhkan mangsa. Bagian selanjutnya pada cephalothorax yaitu lambung. Bentuk lambung hewan golongan laba-laba yaitu berbentuk bulat panjang dengan divertikula atau kantong-kantong di sekujur tubuhnya. Bagian abdomen pada laba-laba terdiri dari jantung, paru-paru buku, reseptakel sperma, gonofor, kelenjar sutra, spinneret, anus, ovarium, kelenjar pencernaan, dan juga anus. Jantung pada laba-laba terletak di perut tidak jauh dari garis tengah dinding dan tubuh dorsal, dan terletak di atas usus. Tidak seperti pada serangga, jantung tidak dibagi menjadi bilik, tetapi terdiri dari tabung sederhana. Selanjutnya yaitu paru-paru buku. Paru-paru ini sama fungsinya dengan paru-paru pada hewan biasanya. Paru-paru ini merupakan lekukan ke dalam dari permukaan tubuh dan di dalamnya membentuk helaian-helaian dalam sebuah rongga. Terdapat reseptakel sperma berupa kantong kecil yang terletak dalam tubuh laba-laba betina untuk meletakkan sperma. Kemudian terdapat gonofor berupa pori genital pada banyak hewan invertebrata termasuk serangga. Bagian abdomen selanjutnya yaitu kelenjar sutra, di mana merupakan ruang jaring disimpan dan digunakan sebagai protein hingga mereka berubah menjadi serat. Di bawah kelenjar sutra terdapat spinneret berupa alat yang berfungsi untuk mensekresikan benang pembangun jaring untuk menangkap mangsa. Di atas spinneret terdapat anus, yaitu bagian yang terletak di bagian akhir dari abdomen yang berfungsi sebagai tempat keluarnya fases. Di bagian abdomen juga terdapat ovarium yang berfungsi untuk memproduksi telur. Selanjutnya terdapat kelenjar pencernaan
untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan menyerap zat gizi dari makanan. Di bawah jantung terdapat usus yang digunakan untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh. Pada laba-laba laut, usus digunakan untuk memompa oksigen ke sekujur tubuh mereka. Jadi, sistem pernafasan pada laba-laba itu berupa paru-paru buku, di mana udara keluar masuk melalui spirakel yang disebabkan oleh otot yang teratur. Lebih jelasnya, seperti sayatan paru-paru berikut. Paru-paru buku memiliki banyak lamela yang terpisah, sehingga udara dapat bergerak bebas. Udara masuk melalui sel-sel lamela yang berdifusi pada pembuluh darah di sekitar lamela. Jadi, udara bisa masuk dengan bebas. Pada gambar berikut, dapat dilihat bahwa paru-paru buku pada laba-laba terdapat di bagian bawah abdomen. Kita lihat dari anatomi laba-laba bahwa paru-paru buku dilihat berada berdampingan dengan anterior aorta. Baiklah, kemudian yang selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada laba-laba. Sistem pencernaan pada laba-laba terdiri atas mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, anus, dan kelenjar racun untuk mematikan mangsanya. Laba-laba menggunakan cairan pencernaan atau kelenjar racun yang dihasilkan oleh lambung. Kemudian, cairan tersebut dituangkan pada tubuh mangsa dengan kelisera atau pedipalpus. Cairan itu akan melelehkan mangsa menjadi cairan nutrisi yang siap disedot melalui mulut, menuju kerongkongan, lalu lambung. Baik lambung maupun kantong-kantong tersebut menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan menyerap zat gizi dari makanan. Sampah makanan dikeluarkan melalui anus pada bagian belakang abdomen.